Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Husnaisya Baini dari kelas 2A Teknik Informatika Winsus Karyo dengan NIM 12550120317. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah Matematika Diskrit. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, kita langsung saja pada soal yang pertama, yaitu periksalah kesahihan validitas argumen di bawah ini dengan bantuan tabel kebenaran. Nah, yaitu Anda tidak boleh mengikuti UAS jika kehadiran Anda kurang 80%. Jika Anda boleh mengikuti UAS, tentu Anda sudah lulus mata kuliah ini, tetapi kehadiran Anda kurang 80%. Oleh karena itu, Anda belum lulus mata kuliah ini. Nah, jadi pertama-tama kita buat dulu pemisalannya. Pemisalannya di sini. Kehadiran Anda, Pemisalannya di sini kita buat yang ini. Kehadiran Anda kurang dari 80%, yaitu kita buat di sini P. Nah, selanjutnya kita misalkan juga yaitu Anda boleh mengikuti UAS. Ini sampai sini kita misalkan yaitu Q. Dan selanjutnya, tetapi kehadiran Anda kurang dari 80%. Oleh karena itu, Anda belum lulus mata kuliah ini. Maka di sini kita perumpamaannya yang ini itu adalah R. Nah, kita udah dapat nih perumpamaan di sini. Selanjutnya ini dulu. Nah, selanjutnya kita akan menyusun bagian-bagian yang P, Q, dan R ini. Pada kalimat pertama, Anda tidak boleh mengikuti UAS jika kehadiran Anda kurang dari 80%. Nah, ini nih berarti jika P biru aja. Nah, yang pertama itu jika P, ini premis satunya, jika P maka negasi Q. Ya, kayak gitulah. Jika P maka negasi Q. Selanjutnya pada kalimat kedua, sini kita buat. Nah, di sini kita buat jika Anda boleh mengikuti UAS, tentu Anda sudah lulus mata kuliah ini. Nah, kita tulis sebagai jika Q maka R. Kan Anda sudah lulus mata kuliah ini. Yang ini R. Sudah lulus mata kuliah ini. Selanjutnya, yang pada kalimat ketiganya, tetapi kehadiran Anda kurang dari 80%. Oleh karena itu, Anda belum lulus mata kuliah ini. Nah, di sini ini adalah fakta atau asumsi pertama kita atau asumsi awal kita. Di sini kita tulis sebagai P. Kita tulis karena asumsi kita. Jadi kita tulis sebagai P. Oke. Nah, kita udah dapat nih kalimat-kalimat yang di sini. Selanjutnya,
Nah, ini dia. Di sini kita ubah kalimatnya menjadi simbolnya kan. Itu tadi kan kita dapat tuh P kehadiran Anda kurang 80%, Q Anda boleh mengikuti UAS, dan R Anda sudah lulus pada mata kuliah ini. Nah, di sini bentuk argumennya seperti yang sudah kita buat tadi. Jika P, maka negasi Q, yaitu jika kehadiran kurang dari 80%, maka dia tidak boleh mengikuti UAS. Pada premis kedua, jika Q, tentu dia sudah, yaitu R. Jika boleh ikut UAS, tentu sudah lulus. Nah, premis ketiganya, P itu kehadiran kurang dari 80%. Jadi, kesimpulan yang sudah kita dapatkan dari soal di sini, yaitu negasi R, Anda belum lulus. Nah, di sini kita bisa lihat pada tabel kebenarannya. Nah, di sini bisa tengok P, Q, R, kita memiliki nih 8 barisan kemungkinan. Nah, kan aturannya sebuah argumen akan dikatakan valid atau sahih hanya jika pada saat semua premis di sini nih bernilai benar atau kesimpulannya bernilai benar. Nah, mari kita lihat tabel kebenarannya lagi. Kita lihat di sini pada premis 1 itu, premis 1 tadi kan jika P maka negasi Q. Di sini jika P maka negasi Q. Kita lihat di sini dia pada barisan ketiganya itu true. Pada barisan ketiganya true. Terus yang premis keduanya jika Q maka dia R. Dan premis ketiga yaitu P di sini. Nah, di sini semua pada barisan ketiganya bernilai benar kan. Yang P itu barisan ketiga itu bernilai benar. Yang jika P negasi Q, barisan ketiganya dan barisan keempatnya sama bernilai benar. Yang ini jika Q maka R juga true, barisan ketiga dan keempatnya. Nah, dia di sini P dan P negasi Q terus QR itu kan bernilai true pada barisan ketiga dan keempat. Kita lihat di sini di tabel ini pada kesimpulannya kita lihat nih kesimpulannya di sini pada barisan ketiga dan keempatnya yang kesimpulannya itu false dan keempatnya itu true. Nah, di sini kita tuh fokusnya pada barisan ketiga ya. Jadi di baris ini premis satunya bernilai benar, premis 2 bernilai benar, premis ketiganya juga bernilai benar. Nah, kita lihat nih yang negasi R-nya yang kesimpulan itu. Negasi R-nya di baris ketiga ini kesimpulannya justru bernilai salah. Nih, false yang bagian baris ketiganya justru false. Nah, bisa kita tarik kesimpulannya kan dia beda sendiri tuh. Yang lainnya tuh bernilai true, tapi yang negasi R kesimpulannya itu justru pada baris ketiganya tuh bernilai false. Jadi, karena ada kondisi di mana premis-premisnya sudah benar semua, tapi ternyata pada kesimpulannya menghasilkan false, maka argumen ini secara logika tidak valid. Nah, kenapa tidak valid? Karena kan kalau misalkan dia valid, tentu dia semua pada baris ketiga ini kesimpulannya harusnya true. Tapi karena di sini kita mendapatkan kesimpulannya false, maka nomor 1 ini tidak valid. Maka jawaban nomor 1 ini adalah tidak valid. Tidak valid. Karena pada kesimpulan baris ketiganya dia bernilai false. Maka jawaban ini nah itulah bukan tidak valid. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Hitunglah banyak bilangan bulat di antara 1 dan 300 yang habis dibagi 3, tetapi tidak habis 5 maupun 7. Nah, sebelumnya kita lihat di sini. Kalau di bagian nomor 1 kan
itu tuh adalah proposisi. Di sini nomor 2 itu termasuk ke dalam teori bilangan, prinsip inklusi dan eksklusi. Sama halnya dengan nomor 4 itu himpunan. Jadi kita di sini kita jelaskan materi himpunan dan prinsip inklusi dan eksklusi itu terdapat pada soal nomor 2 dan nomor 4. Jadi, teori himpunan adalah ilmu matematika yang mempelajari cara pengelompokan data atau objek berdasarkan aturan yang sangat jelas. Kelompok ini disebut himpunan. Nah, bagian yang ini itu tuh disebut himpunan. Dan isi yang di dalam ini disebut anggotanya. Sedangkan prinsip inklusi-eksklusi adalah teknik perhitungannya. Nah, saat kita menggabungkan 2 atau 3 kelompok data, pasti ada data yang beririsan atau masuk ke lebih dari satu kelompok. Nah, ini digunakan untuk memastikan data yang beririsan tersebut tidak terhitung ganda. Nah, pada soal nomor 2 itu masuk tadi ke dalam teori bilangan, yaitu prinsip inklusi-eksklusi. Nah, pada soal nomor 2, ini kan kita tuh mencari banyak bilangan di antara 1 sampai 300 yang habis dibagi 3, tetapi tidak habis dibagi 5 dan 7. Kita gunakan tadi prinsip inklusi dan eksklusi. Pertama tuh kita cari total bilangan kelipatan 3 yaitu total bilangan kelipatan 3 itu 300 dibagi 3, maka mendapatkan hasilnya 100 bilangan. Nah, habis itu kita cari lagi eksklusinya, yaitu kita buang irisannya. Maka kita mendapatkan bilangan kelipatan 3 dan 7, yaitu eksklusi ini. Kita dapat kelipatan 5 dan 7. Nah, pada kelipatan 5 itu 300 per 15 atau 300 dibagi 15 sama dengan 20 bilangan. Lalu kita buang juga kelipatan 3 dan 7 itu kelipatan 21. Nah, kelipatan 21. Maka kita dapatlah 300 dibagi 21 yaitu 14 bilangan. Nah, selanjutnya pada inklusi yaitu tambahan irisan ketiganya yang ikut dibuang itu KPK 357 adalah 105. 300 dibagi 105 sama dengan 2 bilangan. Nah, di sini 357 adalah 105. Mana soalnya di sini? Nah, ini dia soalnya. 357 300 dibagi 105. Ini nih merupakan kelipatan ketiganya, yaitu 105. Tadi kan kelipatan pertamanya 5, kelipatan keduanya 7, dan kelipatan ketiganya itu 105. Nah, kita harus menambahkan kembali satu kali, yaitu 300 dibagi 105 sama dengan 2 bilangan. Nah, pada akhirnya 100 dikurang yang A ini adalah 100 dikurang A dan B ini 20 bilangan, yang ini dikurang 14 bilangan, yaitu yang bagian sini yaitu A dan C. Ini dia adalah gambarnya. A dan C itu 14 bilangan ditambah 2, yaitu KPK dari 3, 5, dan 7 tadi. 2 bilangan, maka di sini kita mendapatkan hasilnya tepat pada 68 bilangan. Ini adalah gambar dari soal nomor 2. Selanjutnya kita ke soal 4, karena dia nyambung ke soal keempat sama kedua itu nyambung. Jadi kita langsung ke soal keempat. Nah, soal keempat itu
yaitu di antara 100 mahasiswa, 30 orang mempelajari matematika dan 20 orang basis data dan 45 orang mempelajari Despro. Ya, 15 orang mempelajari matematika dan Despro. 7 orang mempelajari matematika dan basis data, 10 orang basis data dan Despro, dan 30 orang tidak mempelajari satupun dari mata kuliah tersebut. Kita lihat di sini, poin A-nya, hitunglah banyaknya mahasiswa yang mempelajari ketiga mata kuliah. Dan B, hitunglah banyaknya mahasiswa yang mempelajari hanya satu di antara ketiganya. Jadi yang kalau poin A ini, kita menjumlahkan seluruh mahasiswa di masing-masing matkul dan menguranginya dengan irisan-irisan yang berpasangan. Terus kita tambahkan ke variabel X dari persamaan tersebut. Sini sudah saya buat. Kita buat di sini totalnya, Nah, di sini totalnya itu ini adalah variabel X. Nah, totalnya di sini kan kita buat tuh seluruh dari yang ketiga tadi. Jadi karena dia tuh disuruh hitung keseluruhan soalnya mempelajari 3 mata kuliah. Jadi kita buat sini seluruh total 3 itu. Jadi 4 ditambah B ditambah D dikurang 4 dan B, 4 lagi. Maaf. M dan B dikurang M dan D, karena seluruhnya jadi semuanya dihitung. B dan D, terus baru M dan B dan kayak gini nih. Ini nih M dan B dan D ya. Ini enggak nih. Mari kita tengok lagi ya. Oke. Jadi total keseluruhan di sini kan kita dapatlah 70 di sini, sama dengan M itu 32 ditambah 20 ditambah 45. M dan B itu kurang 7, M dan D-nya kurang 15, BD-nya itu kurang 10. Ditambah ini kan X, karena ini yang kita carikan, keseluruhannya yang kita cari. Jadi, kita dapatlah 70 sama dengan 65, 32 ditambah 20 ditambah 45 dikurang 7, kurang 15, kurang 10, yaitu 65, ditambah X. Maka, X sama dengan 5 orang. Selanjutnya untuk poin B, hitunglah banyak mahasiswa yang mempelajari satu mata kuliah. Jadi kita harus memurnikan setiap himpunan dari irisan itu. Nah ini deh, mempelajari satu mata kuliah. Hanya B, karena kalau tadi kan totalnya. Jadi kita hitung keseluruhan M ditambah B ditambah D. Karena kita mencarinya cuma satu mata kuliah, jadi kita buatlah di sini satu persatu, hanya M, hanya B, dan hanya D. Kita tengok di sini, M-nya kan karena kita hitung satu-satu, jadi M-nya sama dengan 32 kurang 7 dikurang 5 dikurang 15 kurang 5 kurang 5 sama dengan kita dapatlah 15 orang. Sedangkan basis datanya yaitu 20 dikurang 7 kurang 5 dikurang 10 kurang 5 kurang 5 sama dengan 8 orang. Terus kita hitung lagi yang hanya D-nya 45, yaitu dikurang 15 kurang 5 dikurang 10 kurang 5 kurang 5 sama dengan 25 orang. Kita total keseluruhan di sini. Dapatlah 15 ditambah 8 ditambah 25, kita mendapatkan totalnya adalah di sini 48 orang. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal ketiga. Soal 3, diberikan fungsi f, g, dan h masing-masing memetakan dari A ke A
A-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, fungsi F-nya sama dengan 1,2, 2,1, 3,1, 4,4, fungsi G-nya 1,2, 2,4, 3,1, 4,3, fungsi H-nya 1,1, 2,3, 3,1, 4,3. Di sini soalnya itu tentukan fungsi komposisi F, G, H-nya. Nah, kita cari F bundaran G bundaran H. Caranya adalah kita tengok di sini. Nilai X-nya kita masukkan dulu ke fungsi H. Hasilnya dimasukkan ke G, lalu hasil akhirnya dimasukkan ke F. Jika X sama dengan 1, fungsi H-nya mengubahnya menjadi 1. Terus memasukkan ke fungsi G, berubah jadi 2, masuk ke fungsi F, masuk ke dalam, berubah jadi 2, ya, masuk ke dalam fungsi F, terus hasilnya adalah 1. Nah, di sini, mana sih? Di sini proses pemetaan berantai yang ini nih kita lakukan untuk keseluruhan anggota himpunan awal, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, setelah kita cek satu persatu, panduannya itu di sini kita mendapatkan himpunan fungsi komposisi akhirnya, yaitu pasangannya 1,1, 2,1, 3,1, 4,2. Di sini kita dapatlah hasilnya. Ini dia 1,1, 2,2, dan 3,1, 4,2. Selanjutnya, kita pada soal ke-5. Tadi kan 4 udah. Jadi pada soal ke-5, pada soal ke-5, terdapat matriks relasi sebagai berikut. Nah, ini matriks ordo 5x5. Di sini soalnya, apakah matriks di atas bersifat refleksif, yang B setangkup, C tolak setangkup, dan D transitif. Nah, yang pertama itu kita analisis nih sifat sebuah matriks relasi ini. Nah, yang refleksi ini yaitu jawabannya iya. Kenapa? Karena kita lihat di sini. Kalau misalkan kalau MI itu M itu mewakili elemen atau angka dalam matriks ini. Kalau I itu nomor baris dari nomor baris ini. Karena di sini MII berarti dia baris dan enggak. Karena dia di sini MII maka dia tuh baris. Nah, di sini kita dapatlah hasilnya itu 1. Nah, karena baris dan kolomnya itu sama, karena baris dan kolomnya itu sama, seluruh angka MI ini kan 1 nih. Jadi ini nih termasuk syarat dari refleksif. Karena syarat refleksif itu harus bernilai sama, karena baris dan kolomnya itu sama, maka di sini termasuk ya refleksif. Selanjutnya setangkup. Selanjutnya di sini kita tengok nih setangkup. Kita tengok di sini setangkup. Jawabannya tidak, karena M12 sama dengan 1. M12 itu baris 1, kolom 2. Baris 1 nih, kolom 2. Dia dapatnya 1. Tapi baris 2
baris 2 kolom 1 dia itu 0. Nah, jadi matriks ini dikatakan setangkup jika setiap angka di luar diagonalnya memiliki atau setiap angka diagonal utamanya memiliki cermin yang nilainya itu sama. Jadi nilai kalau setangkup ini syaratnya tuh nilainya itu juga harus sama. Harus sama persis nilainya. Jika M12 itu jika MIJ-nya itu 1, maka kebalikannya wajib bernilai 1. Nah, itu sebagai contohnya. Di sini sekarang kita lihat nih. M12-nya sama dengan 1. M12 itu 1 itu yang ini baris, 2 itu kolom. Yang ini bernilai 1. Tapi nih, cerminan dari M12 itu M21 baris 2 kolom 1. Dia mendapatkan nilai 0. Jadi M12 nilainya tidak sama dengan M21, maka matriks ini tidak setangkup. Di sini kita cukup kita cari satu bukti aja, jadi nggak perlu kita cari seluruhnya. Kita carinya satu aja. Jadi di sini dia tidak bernilai setangkup karena tidak memenuhi syarat. Aduh, sorry. Selanjutnya pada yang ketiga, tolak setangkup. Yang ini tadi ya, yang ini bagian tunggu dulu. Yang ini, nah, yang setangkup tadi tuh, aduh, yang setangkup tadi tuh yang ini, baris M12 kan, baris 1, kolom 2, ini, terus cerminannya itu M21, baris 2, kolom 1, yaitu ini, tuh nilainya tidak sama, jadi dia tidak setangkup, jadi dia tidak setangkup. Selanjutnya kita lihat di sini M12. Kita lihat di sini tolak setangkup. Jadi tolak setangkup itu jika hubungan murnya itu searah, di luar diagonal utama ada nilai MIJ sama dengan 1, maka kebalikan MJI sama dengan 0. Itu wajib bernilai 0. Tidak boleh dua-duanya bernilai 1. Nah, kebalikan nih, kalau setangkup harus bernilai sama, sedangkan tolak setangkup itu nggak boleh bernilai sama. Contohnya, contoh tadi MIJ. M itu yang matriks, I itu baris, dan J itu kolom. Kita lihat di sini MIJ. MIJ-nya di sini 1 dan MJI-nya di sini bernilai 0. Dia wajib bernilai 0 karena dia nggak boleh sama. Itu syarat dari tolak setangkup. Sekarang kita cek. Di sini. Kita cek di sini M12-nya. M12 tadi kan baris 1, kolom 2, itu 1. Kebalikannya M21, baris 2, kolom 1, yaitu 0. Maka dia termasuk, karena kan dia nggak boleh sama ya nilainya, maka dia termasuk nih. Ini berarti dia termasuk. Selanjutnya kita cari lagi, kalau tadi kan M12. M12-nya itu 1. Gimana ya, Mbak ya? M12-nya 1. Terus cerminan dari M12 itu kan M21. M21-nya sama dengan, kita lihat di sini, baris 2, kolom 1 itu 0. Terus kita lihat di sini, selanjutnya ada M13.
dapat lagi M13. M13 itu baris 1 kolom 3. Kita lihat di sini 1. Terus kalau cerminannya tentu M31. Cerminan itu kebalikan. M31. Kita lihat di sini. Kita lihat baris 3 kolom 1. 0. Maka dia termasuk tolak setangkup. Selanjutnya M14. M14 lagi. Udah nggak bisa. Sorry. M12, M13, M24. Itu baris 2 kolom 4. 1 bernilai 1. Kebalikannya atau cerminnya itu M42. M42-nya sama dengan baris 4 kolom 1, 2, 3, 4. Baris 4 kolom 2 itu 0. Selanjutnya M41. Aduh, lihatnya. M41 baris 4 kolom 1 itu dapat hasilnya 1. Terus M14-nya baris 1 kolom 4 itu ini 0. Terus terakhir M52. M Wah, lebih susah ya ini. Sorry. M52-nya kita cari. M52 baris 5 kolom 2 itu 1. 1. Cerminannya M25. M25-nya baris 2 kolom 5 itu 0. Oke. Nah, kita udah ngecek nih satu-satu. Semua kita udah ngecek satu persatu di sini. Kesimpulannya yang kita dapat adalah jadi karena syaratnya terpenuhi, maka matriks ini memang benar bernilai tolak setangkup. Selanjutnya terakhir transitif. Transitif adalah jika MIJ sama dengan 1 dan MJK sama dengan 1, maka MIK sama dengan wajib bernilai 1. Kita cek. Itu aduh. Itu 1. Salah. Terus habis itu
C-nya itu 2, K itu 4. Nah, di sini kita cara ngeceknya. Ini kita hapus saja. Kita cek di sini. Nah, ini aja. Kita cek di sini M IJ. MIJ-nya berarti 1 ke 2. Karena kan di sini I-nya itu 1, J-nya itu 2. 1 ke 2 yaitu bernilai 1. Terus yang kedua MJK. JK. K-nya kan tadi 4 ya. Jadi dari J ke K. Dari 2 ke 4 bernilai 1. Sedangkan dari M ke dari 1 ke 4 itu 0. Nah, di sini kita lihat kan kalau transitif nih, jika MIJ-nya sama dengan 1, MJK-nya sama dengan 1, MIK-nya tuh wajib bernilai 1, sedangkan di sini MIK-nya bernilai 0. Maka di sini gagal memenuhi syarat. Gagal memenuhi syarat transitif. Jadi jawabannya tidak transitif. Tidak transitif. Sebenarnya perumpamanya tuh bisa 1 2 3. Di sini kan kita pakainya perumpamanya 1 2 4. Tapi di sini nih sebenarnya bisa dipakai perumpamanya 1 2 3. Tapi kita tuh nggak perlu ngecek rute yang berhasil, karena kalau 1 2 3 itu dia berhasil rutenya. Kita cukup cari satu rute yang terputus. Karena di sini kan I ke J sama dengan 1 itu terhubung. J ke K itu masih terhubung, tapi ketika I ke K, ketika 1 ke 4 itu dia 0, maka dia terputus. Jadi makanya kita tuh cukup mencari satu rute yang terputus. Maka di sini hasilnya adalah kesimpulannya tidak memenuhi syarat transitif. Jadi dia tidak termasuk transitif. Selanjutnya, tentukan klosur menghantar dari relasi 2,1, 2,3, 3,1, 3,4, 4,1, 4,3 pada himpunan 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat di sini ya. Kita masuk ke, ya kan, jalurnya terputus. Kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu soal selanjutnya itu masuk ke dalam klosur menghantar. Klosur menghantar ini adalah proses menambahkan anggota baru sesedikit mungkin ke dalam sebuah himpunan relasi awal, supaya himpunan tersebut akhirnya memenuhi suatu syarat atau sifat tertentu. Di soal kan kita memiliki relasi 2,3 dan 3,4. 2,3 dan 3,4. Di sini logikanya kita bacanya angka 2 terhubung ke angka 3, dan angka 3 ini terhubung ke dan angka 3 ini, angka 3-nya ini terhubung ke angka 4. Angka 3 ini, yang 3 ini bertindak itu sebagai jembatan transit dari 2 ke 4. Nah,
karena sifat transif ini mewajibkan ada jalur langsung, maka kita harus pakai relasi baru yaitu 2 ke 4. Yang 2 ke 4 ke dalam himpunan. Tadi kan 2 ke 3, karena 3 ke 4 yaitu 3 itu termasuk jembatan antara 2 dan 4. Kita mau dia langsung jalan pintasnya. Jadi yaitu 2,4. Kita masukkan ke 2,4 ini ke dalam himpunan. Selanjutnya, kan ada jika di soal ada rute bolak-balik kayak 3,4, 4,3, di sini kita buat logikanya dari 3 dia pergi ke 4, lalu dari 4 dia balik lagi ke 3, berarti dia bolak-balik kan. Nah, jadi angka 4-nya itu menjadi jembatan antara bolak-balik si 3 ini. Jadi kita harus buat jalan pintasnya di titik awal, yaitu 3 sama 3, 3,3. Berlaku juga yang 4, yaitu dari 4 ke 3, lalu dari 3 ke 4. Kita buat juga 4,4. Sama halnya kayak yang tadi. Karena kita membuat jalan pintasnya jadi 4,4. Oke, kita lanjut. Kita dapat nih yang dari 2, 3, 4, 2,4 ini. Oke. Kita dapatlah hasil R-nya yaitu kita gabungkan semuanya yang tadi. 2,1, 2,3, 2,3, terus 2,4, 3,1, 3,3, yang 3,3 tadi itu ini ya. 2,4 itu penghubung jalur rute cepatnya lah. Nah, itu 2,4 tadi kan. Selanjutnya kita masukkan 3,1, 3,3 yang ini tadi, rute cepat antara 3,4, 4,3. Baru kita masukkan 3,4. Sama halnya kayak 4,1, 4,3 dan 4,4 yang rute tercepat yang di sini. Di sini hasil akhirnya kita dapat melihat gabungan semuanya di sini. Karena di sini kita tuh mencari celah aturan transitif yang belum terpenuhi dari relasi awal. Ditambahkan dengan elemen baru dari relasi tersebut agar dia tuh sempurna menjadi sempurna secara transitif. Nah, jadi dapatlah hasil akhirnya R plusnya itu seluruh gabungan di antara ini. Jadi sempurna dia semuanya sudah 2,1, 2,3, 2,4, 2,4 tadi itu ya. Bagian sini antara hubungan 2,3 dan 3,4, 3,1, 3,3 itu hubungan antara 3,1 3,1 yang ini 3,4, 4,1, 4,3 dan 4,4. Itulah yang menjadi jawaban dari soal nomor 6. Dia itu harus menyempurnakan transitifnya itu. Dapatlah ini. Oke, nomor 6 sudah terjawab. Kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, pada soal nomor 7 ini, pada soal nomor 7, diberikan kurva suhu seperti di bawah ini dia. Tentukan fungsi keanggotaan masing-masing, dingin, normal, dan panas. Jika suhu 25,5, tentukan nilai dari fungsi keanggotaan tersebut. Kita lihat dulu kurva bagian ini. Di sini kan mendatar nih. Nah, ini adalah garis angka-angka suhu. Angkanya tuh harus berjejer seperti ini. Jadi kita buat di sini 15, 20, 25, 30, 35, 40. Dan selanjutnya. Sedangkan di Y, ini adalah garis yang berisi derajat keanggotaan. Mu X angkanya mutlak hanya 0 paling bawah sampai 1 paling atas. Baru pada bagian kurva yang dingin ini di bawah ini kan tepat nih 20 derajat.
itu pasti dingin. Dia tuh bernilai 1. Jadi garis ditarik lurus di atas ini sampai, atau dari angka 1 ini ditarik sampai ke titik suhu 20. Ini dia. Suhu 20. Setelah melewati 20, dia itu dinginnya mulai berkurang. Maka dia itu turun. Dinginnya mulai berkurang sampai akhirnya dingin itu benar-benar habis bernilai 0. Masuk dia ke 0. Tepat di suhu ke 28. Maka garisnya tuh turun dia kan di titik dari atas nih, dari atas 20 ini turun dia ke bawah menuju angka 28. Maksudnya itu garis menurun ini menunjukkan bahwa semakin tinggi suhunya berjalan ke kanan, derajat kedinginannya juga semakin melemah menuju 0. Selanjutnya kita lihat pada kurva normal. Ini kurva normalnya. Titik awalnya yaitu pada suhu 25. Kita ganti lawannya. Pada suhu 25. Di sini kurvanya baru mulainya itu dari 0. Nah, tentu nilainya bernilai 0 karena dia dimulai dari 0. Titik puncaknya di sini masuk ke dalam 30. Jadi ini tuh 30. Titik puncaknya itu masuk ke dalam nilai ke 30. Ini adalah suhu yang paling normal. Titiknya tepat di atas, yaitu bernilai 1. Nih, tepat dia bernilai 1. Terus titik akhirnya suhunya menjadi 35. Setelah lewat dari 30, dia turun ke bawah, tepat ke 35. Suhunya mulai tidak normal. Jadi garisnya turun kembali perlahan-lahan menyentuh X yang 0 ini. Nilainya 0. Tepat ke titik 35. Jadi maksudnya garis 25 yang mendaki ini dari 25 ke 30 menunjukkan bahwa suhunya semakin normal. Sedangkan garis menurun dari 30 ke 35 menunjukkan bahwa suhunya mulai tidak normal atau kurang normal. Nah, seperti itu baca ke kurva yang normal. Selanjutnya, pada kurva yang panas, berdasarkan aturannya suhu di bawah 33. Nah, suhunya di bawah 33. Tentu karena dia di bawah kan 0 nih. Tentu dia tuh tidak panas sama sekali. Jadi di titik suhunya 33 ini titiknya masih berada di 0 kan? Jadi makanya tidak panas. Semakin suhunya itu naik ke atas, derajat panasnya makin tinggi. Nah, dia karena bernilai 1. Nah, semakin tinggi makanya dia menuju 1. Nah, menuju 1 sampai ke seterusnya. Setelah mencapai angka 1, garisnya akan lurus terus ke kanan. Maksudnya itu garis menanjak atau naik ke ini nih, naik transisi ini nih, bahwa semakin jauh suhu bergerak ke arah kanan, maka akan semakin mutlak dia tuh masuk ke kategori panas. Maka semakin dia ke kanan, maka dia akan semakin panas. Nah, kita sudah membaca kurvanya. Selanjutnya kita menghitung soalnya. Nah, pada soal nomor 7 ini termasuk ke dalam logika fazi. Aduh, ini lupa lagi. Ini enggak ya? Ini termasuk dalam logika fazi atau fungsi keanggotaan. Jadi, pengertian dari logika fazi sendiri adalah logika ini digunakan untuk kondisi transisi atau area tuh masih abu-abu, masih nggak tahu, kita tidak pasti.
dengan mempresentasikan nilai kebenaran antara 0 dan 1. Bukan hanya 0 atau 1, sebagai contoh, suhu tidak berubah secara mendadak dari dingin menjadi normal, melainkan melewati rentang suhu yang terasa sedikit dingin sekaligus sedikit normal. Nah, kayak gini. Jadi dia tuh nggak langsung dingin, tapi dia tuh melewati dari sini dulu, kayak gini. Dari dia tuh dingin menjadi kurang dingin, dari dia tuh normal, naik ke atas menjadi, ya menjadi normal, dan dari dia tidak normal, kurang normal, jadi normal, seterusnya. Dari dia itu tidak panas, bernilai 0 menjadi sangat panas, semakin naik dia semakin ke kanan dia semakin panas. Makanya di sini contohnya dia itu tidak berubah secara mendadak, tapi dari dingin menjadi normal. Jadi melewati rentang suhunya. Selanjutnya fungsi keanggotaan ini disimbolkan dengan ini nih cara bacanya miu, miu. Miu atau miu adalah grafik atau rumus yang menentukan seberapa kuat sebuah data masuk ke dalam suatu kategori. Rentang nilainya selalu dari 0 hingga 1. Sama contoh halnya kayak gini, dari 0 hingga 1. Oke. Selanjutnya, di sini kita ketahui nih, X-nya sama dengan, ini loh X-nya. X-nya, X-nya sama dengan 25,5. Berdasarkan grafik suhu, angka 25,5 ini masuk ke dalam dua wilayah kurva yang saling beririsan, ini kan, yaitu area dingin yang sedang turun ini dan area normal yang baru mau naik ke atas. Karena itu, kita harus menghitung dua nilai derajat keanggotaan. Karena itu dia masuk ke dalam rentang ini, maka kita harus menghitung dingin dan normal ini. Jadi, di sini kita batas kurvanya garis dingin. Yang bagian dingin itu, yang A itu kita buatnya sama dengan 20, sedangkan yang B-nya itu 25, 25 lagi, 28. Ini B, karena dia kan harus dihitung yang dekat sini tadi tuh. Jadi, ini apa namanya itu? Rumusnya adalah U-nya itu dingin kita paling gini lah. D aja ya, D itu berarti dingin. Sama dengan enggak X. Ini adalah rumusnya. B dikurang X per B, B dikurang A. B dikurang A. Kita masukkan lagi ke dalam, kita masukkan nilai-nilai itu ke dalam rumus nih. B-nya tadi kan kita dapat 28. Jadi, X-nya itu dulu. X-nya tadi kan 25 kan? 25. B-nya 2 dikurang X 25,5 per B-nya tadi 20 dikurang, nah yang apa nih, sorry, B-nya 28, astagfirullah, B itu 28, nah itu deh, 28 ya, dikurang 20, maka dapatlah hasilnya itu 2,5 per 2,5 per 8. Kita dapat di sini
ampun. Ini tadi dingin ya. Di sini 2,5 per 8. Aduh, yaitu 0,1. Tuh, 1,25. Nah, dapat lagi. Sebenarnya gini sih. Ini aja lah. Dia agak ambigu sih kalau kayak ini. Ulang-ulang. Nah, betul kayak gini ya. Oke. Ini 2,5 per sama dengan 0,3. Ini hasilnya 2,25. Terus iya kan 25,5 sama dengan 3,0 sama 0 sih. Sorry. Berapa nih? 2,5 itu per 8. Saya 3,25. Ini berarti kita dapat yang dengan tadi kan. Kita dapat modul. Coba di sini ah, jangan lagi satu aja. Ya benar sih. 2,5 per 8 itu 3,125 karena kita bagikan juga 25,5 jadi hasilnya itu benar-benar pakai 0 ya. Koma terus selanjutnya gimana ya buatnya sini. Nah ini kan kita buat di sini nomor tadi B ya, enggak satu. Kita buat di sini nomor. Nah nomor 2 itu dia normal, berarti kita buat di sini U-nya itu normal. Terus ini X, kita buat rumusnya dulu ya. X sama dengan X dikurang A per B dikurang A. Di sini A-nya, kalau yang, aduh salah lagi. Ya udah apa. Di sini A-nya itu 25, kalau yang tadi kan dingin. Kalau dingin emang 20. Kalau sini A-nya nih 25. Terus kalau yang B-nya itu 30. Nah, ini dia B-nya. Udah, terus kita masukkan ke dalam rumusnya.
25 kurang. A-nya tadi 25. B-nya 30. B-nya 30, A-nya 25. Nah, itu deh. Betul. A-nya 25. Maka kita dapatlah di sini. Itu. Kita punya di bawah aja ya, biar di sini nanti yang panas kan enggak ya? Oh ya, dapat di sini. Dia pakai aja lah. Nah, ini hasilnya 0,5 per 5. Dapat hasilnya sama dengan 0,1. Per hasilnya 0,1. Nah, di sini kita nggak buat yang panas. Karena, nih tengok di sini ya. Karena batas awal mulai di sini, batas awal mulai panas ini kan di suhu 33. Maka untuk suhu yang bernilai 25,5 nilainya otomatis adalah 0. Karena di sini kan dia mulainya kan apa ya? Dari 0. Karena nilai 25,5-nya jadi otomatis nilai 0. Jadi kita nggak perlu hitung dengan rumus karena hasil yang panasnya udah pasti bernilai 0. Nah, jadi dari yang kita lihat di sini, hasilnya kita udah dapat nih, yang dingin udah dapat sama yang normal udah dapat, sedangkan panas karena dia itu berawal dari 0, jadi dia otomatis bernilai 0, 25,5 itu. Ini kita dapat nih hasilnya. Setelah melakukan perhitungan di atas ini, berdasarkan fungsi keanggotaan logika Fuzzy, suhu ruangan pada tingkat 25,5 yang ini, atau pada suhu ruangan 25,5 derajat Celcius, memiliki derajat keanggotaan dingin sebesar 0,3125 dan derajat keanggotaan yang normal sebesar 0,1. Sedangkan yang panas itu mutlak bernilai 0. Nah, seperti itulah pembahasan dan penyelesaian soal-soal dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, sekian, terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata ataupun kesalahan dalam penulisan ataupun perkataan saya. Saya akan tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.